Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa pemerintah akan membatasi penggunaan uang tunai atau uang kartal dalam bertransaksi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menjadi pihak yang akan menyusun rancangan undang-undang tentang pembatasan transaksi uang kartal. Lalu apa tujuan pembatasan transaksi uang tunai ini? Apakah untuk mencegah money laundering? Bersama kita sudah bersama narasumber kita pada petang hari ini. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan sudah bersama saya Profesor Dr. Agus Surono, SHMH, pakar hukum pidana. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak Tasya. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Iya Pak Agus, ini sebenarnya wacana pembatasan transaksi uang tunai ini kan sudah cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu. Tetapi kemudian juga ditargetkan pada tahun ini rancangan undang-undangnya sudah rampung dibuat. Nah ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa mungkin yang masih awam ini sebenarnya mengapa ini ada pembatasan transaksi uang tunai dan apa tujuannya? Ya, baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang tunai ini ya atau uang kartal ini adalah sudah lama ya, dari 2015 sampai periode 2019 itu sudah dibahas ya di dalam jadi prioritas di Badan Legislasi Nasional. Namun kemudian untuk yang 2020 sampai 2024 ini alhamdulillah ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan ya untuk masa sidang periode 2020 ini begitu. Saya kira ini menjadi satu hal yang baik ya. Karena apa? Karena semangatnya adalah ini untuk melakukan kaitannya dengan soal pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya terhadap transaksi-transaksi yang ada indikasi di mana predikat crime-nya itu berasal dari tindak pidana korupsi begitu. Nah ini hal yang bagus yang memang semangatnya dari sistem pembuktian kasus-kasus korupsi itu kan adalah untuk mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana yang kemudian dikembalikan lagi untuk membangun saya kira ini harus disegerakan saja untuk dilakukan pembahasannya dan kemudian ini bisa segera untuk diselesaikan pada masa sidang oleh DPR pada periode kali ini begitu. Iya, mungkin bisa digambarkan saat ini bagaimana sih kasus pencucian uang dari transaksi-transaksi korupsi dan juga kasus-kasus lainnya di negara kita sehingga hal ini sangat urgent untuk dilakukan. Ya. Banyak juga kasus-kasus suap, kasus-kasus gratifikasi begitu ya terkait dengan pihak-pihak yang menerima ini adalah penyelenggara negara atau oknum penyelenggara negara. Ini kan biasanya dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Ya, uang tunai tidak hanya uang yang rupiah begitu, tapi juga bahkan sebagian besar dilakukan dengan uang mata uang asing gitu ya, seperti dolar Singapura dan lain-lain begitu. Nah, oleh karena itu ketika kemudian mau dimasukkan ke dalam lembaga perbankan dan seterusnya itu kan mesti harus dilakukan satu verifikasi apakah betul bahwa uang yang dimasukkan di dalam sistem lembaga perbankan ya ini benar-benar uang yang berasal dari hasil yang sah begitu ya, sehingga bukan merupakan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Nah saya kira ini bagian dari hal yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, kaitannya dengan bagaimana kita mengantisipasi supaya transaksi-transaksi uang yang berasal dari tindak pidana itu kemudian bisa dibatasi sedemikian rupa dan diawasi sedemikian rupa oleh pihak yang berwenang. Dalam ini tentu adalah Bank Indonesia ataupun otoritas jasa keuangan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan itu. Namun kalau ada indikasi-indikasi terkait dengan soal pencucian uang tentu ini menjadi kewenangan dari PPATK yang memang tupoksinya atau kewenangannya adalah untuk melakukan satu proses pengawasan terkait dengan adanya indikasi dugaan transaksi yang berkaitan dengan masalah pencucian uang begitu. Iya, memang PPATK juga menyayangkan bahwa hingga saat ini masih belum juga bisa dirampungkan begitu ya. Apakah memang sampai seburuk itukah kasus korupsi di Indonesia saat ini? Ya saya kira kan saya yakin ya namanya juga korupsi ya. Korupsi ini kan merupakan kejahatan yang luar biasa yang terorganisir gitu ya.
yang kadang-kadang melibatkan transnasional national crime gitu ya. Ini yang merupakan pelibatan-pelibatan dari berbagai pihak, bahkan ada juga yang di luar, uang hasil korupsi yang ada di Indonesia kemudian diparkir di beberapa negara-negara di luar yang sangat longgar begitu ya. Ini untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka kemudian dilakukan suatu pembatasan sehingga uang hasil korupsi itu nggak bisa lari kemana-mana begitu. Nah ini yang saya kira dengan adanya undang-undang ini memberikan satu kewenangan kepada institusi terkait ya, dalam hal ini adalah kaitannya dengan PPATK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang diduga ini adalah merupakan modus-modus tindak pidana pencucian uang, itu bisa dilakukan segera dan kemudian bisa diawasi dengan baik sehingga uang hasil korupsi tidak akan lari kemana-mana begitu ya. Ini yang saya kira penting untuk disegerakan dan menjadi prioritas bagi DPR untuk kemudian segera dibahas dan diundangkan gitu. Ini kalau penggunaan uang tunai ini dibatasi, seperti apa nantinya mekanismenya? Ya, sebenarnya kan sekarang ini kan juga sudah dibatasi, Mbak Tasya. Jadi kalau sekarang ini transaksi tunai kan kalau misalkan masuk ke sistem lembaga perbankan itu maksimal kan ada 100 juta ya, 100 juta. Nah tentu kan 100 juta ini belum, kadang-kadang orang biasanya dalam melakukan satu transaksi tidak di dalam satu hari yang sama begitu ya. Pasti biasanya dilakukan pemecahan beberapa hari begitu. Nah ini juga saya kira bisa juga dijadikan sebagai satu metode untuk melakukan satu proses pengawasan terkait dengan uang-uang yang hasil tindak pidana korupsi. Tapi kalau uang-uang yang diperoleh dengan cara yang legal, yang nggak usah takut ya, masyarakat saya kira tidak perlu takut. Kalau memang uang yang dimiliki yang diperoleh dengan cara-cara yang sah secara legal ya tidak perlu khawatir terkait dengan adanya undang-undang ini begitu. Apakah tidak ada lembaga yang dapat menelusuri uang tunai yang merupakan hasil tindak pidana begitu sehingga perlu pembatasan uang tunai ini? Ya sudah, sekarang kan PPATK kan yang menelusuri adalah PPATK, kemudian BI juga melakukan satu pengawasan, namun kan kadang-kadang transaksinya itu kan di luar dari apa yang sekarang ini kan gitu. Nah pinter sekali itu ya, mereka itu luar biasa mengelabuhi bagaimana supaya transaksi-transaksi masuk ke dalam berbagai sistem, tidak hanya sistem perbankan. Ya, tidak hanya sistem perbankan, tentu di dalam berbagai sistem, misalkan katakanlah money changer segala macam masuk ke sana, kemudian ditukar dengan menggunakan dolar dan kemudian atau mata uang yang lainnya begitu ya. Kemudian nanti setelah itu karena nilainya adalah kecil, kemudian baru dimasukkan ke dalam sistem perbankan. Nah, modus-modus yang model seperti ini banyak sekali terjadi, bahkan ya yang sekarang ini ada kalanya juga dengan melakukan pembelian surat berharga begitu ya. Uang-uang yang hasil transaksi tadi, uang-uang hasil kejahatan yang diperoleh dari hasil tindak pidana itu kemudian belum masuk ke sistem lembaga perbankan, tapi kemudian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pembelian surat berharga misalkan ya. Ini juga banyak juga yang terjadi gitu ya. Saya beberapa kali menemukan kasus-kasus yang demikian begitu. Sulit sekali gitu ya Pak Surono ya, untuk Pak Agus ya, untuk membuktikannya. Ya. Karena pinternya lagi tadi orang melakukan satu kejahatan, modus-modusnya memang pinter, tapi bagaimanapun juga pasti ada kalanya kemudian ini bisa kemudian dilakukan pengawasannya, bisa dilakukan penegakan hukumnya, terutama kaitannya dengan soal mekanisme pencucian uang ya. Tapi kalau dengan adanya undang-undang ini itu akan lebih efektif sekali, terutama bagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu, baik itu Bank Indonesia ya yang mempunyai kewenangan maupun PPATK ya, terutama PPATK dalam melakukan mentrace uang-uang yang diduga hasil suatu tindak pidana ya, ini sangat efektif dan sangat mudah. Ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu sudah lama begitu ya. Yang ditunggu sudah lama. Nah cuma lagi-lagi kan kalau kita membuat suatu undang-undang ya di DPR itu kan sangat syarat dengan kepentingan politiknya yang luar biasa begitu. Nah ini kan ada faktor-faktor yang kemudian juga bisa memperlambat proses ini, dan tentu ini harus didorong terus. Saya kira kan Presiden dan juga Menteri terkait ya sudah mendorong supaya ini segera untuk diundangkan, karena memang ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam rangka untuk menarik kembali uang-uang yang
hasil tindak pidana korupsi itu supaya bisa kembali masuk ke kas negara dan ini kemudian dipergunakan untuk pembangunan untuk kepentingan masyarakat, saya kira. Iya, tentunya banyak sekali mendatangkan keuntungan. Nanti kita akan bahas lebih jauh, Pak Agus, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut ini.